Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Istiqomah dari Institut Agama Islam Tazkiyah jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan terkhusus Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Let's go to the next video. Agama Islam adalah agama yang dijalankan secara keseluruhan atau kafah dan komprehensif. Menurut kaum muslimin sendiri, agama Islam merupakan suatu ajaran yang dapat diaktualisasikan ke berbagai aspek kehidupan, termasuk juga ekonomi, karena sudah tergambar jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang terkait dengan ekonomi dalam Islam. Salah satunya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Disinilah para pemikir ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun membahas tentang kontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pemikiran-pemikiran mereka ini tidak hanya memberikan analisis yang tajam pada masa itu, akan tetapi bersifat futuristik. Artinya, pemikiran mereka ini dibahas lagi oleh para ilmuwan di beratus-ratus tahun kemudian. Berikut ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Sebelum membahas tentang pemikiran ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah, ada baiknya kita lebih dulu mengenal siapa itu Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini bernama lengkap Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harrani Al-Damishqi. Ia dilahirkan di Harran pada 661 Hijriah atau 1263 Masehi. Sejak kecil Ibnu Taimiyah telah menunjukkan kecerdasannya. Ketika beliau berusia belasan tahun, beliau telah hafal Al-Quran dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan di kota Damsyik kepada para ulama-ulama yang terkenal di zamannya. Dengan kecerdasannya tersebut, beliau dapat dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan. Bahkan ketika usianya belum menginjak remaja, beliau telah menguasai ilmu usuluddin atau teologi dan memahami berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Pada usianya yang ke-17, beliau sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama pada bidang ilmu tafsir, ilmu usul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap Ahlul Bait atau keturunan Rasul dari Fatimah radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam. Dia dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat. Kemudian beliau dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi di dalam penjara justru beliau merasakan kedamaian, sebab bisa leluasa mengungkapkan pikiran-pikirannya dan menuangkannya ke dalam tulisan-tulisan. Ada beberapa karyanya yang berasal dari ide-ide selama beliau di penjara. Ini adalah beberapa teori pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu mekanisme pasar. Dalam bukunya Majmu' Fatwa, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, keinginan masyarakat atau raghbah terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang tersebut. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia, maka akan semakin diminati oleh masyarakat. Yang kedua adalah jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun. Dan yang keempat, kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya atau terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut dan suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang. Dan yang kelima, jenis uang. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum
dipakai daripada uang yang jarang dipakai. Yang keenam, tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah dibandingkan harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran. Yang ketujuh, besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang, maka akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya. Teori selanjutnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu mekanisme harga. Scumter mengatakan, as regard the theory of the mechanism of pricing, there is very little to report before the middle of the 18th century. Perkataan Scumter ini mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang pelopor dalam menerapkan mekanisme harga yang berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam membahas harga, Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa istilah yang saling berkaitan, yaitu harga yang adil atau saman al-mithli, yang kedua kompensasi yang setara atau al-iwad al-mithli, yang ketiga laba yang adil, just profit, dan upah yang adil, just wage. Teori selanjutnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu peranan negara dalam kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini merupakan pandangan yang bertolak belakang dengan prinsip laissez-faire yang diusungkan oleh Adam Smith. Berikut adalah fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan dan manfaat yang lebih besar. Peran pemerintah yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya. Dan peran pemerintah yang kedua yaitu regulasi pasar. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan terhadap harga yang dilakukan dalam keadaan normal, sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Pengawasan harga hanya sebagai antisipasi distorsi pasar yang akan melahirkan ketidakadilan. Yang ketiga adalah pemerintah melakukan kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang. Dan peranan pemerintah yang keempat adalah perencanaan ekonomi. Sebuah negara yang kurang terampil dan tidak mandiri sangat rentan menghadapi kondisi di mana negerinya mudah goyah karena kekurangan uang. Tak ada satupun pemerintah yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah dengan melalui perencanaan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat, serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, beliau pergi berguru kepada para ulama yang terkemuka seperti Abdullah Muhammad bin Al-Arabi, Al-Hashiri, dan yang lainnya untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah teori produksi. Ibnu Khaldun sendiri membagi teori produksi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tabiat manusiawi dari produksi. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya mencari penghidupan dan perhatiannya kepada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana penghidupan. Pada sisi lainnya, faktor produksi adalah tenaga kerja manusia. Laba yang dihasilkan adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia. Jenis produksi yang kedua adalah organisasi sosial dari produksi. Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan, dan dia harus memproduksi makanannya. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya melalui modal atau melalui keterampilan. Jenis produksi yang ketiga adalah organisasi internasional dari produksi.
Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak juga produksinya. Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran. Teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah teori nilai, uang, dan harga. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya telah menguraikan teori-teori ini. Yang pertama adalah teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya. Demikian pula kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya, oleh neraca pembayaran yang sehat. Selanjutnya, teori uang. Pengukuran nilai harus memiliki jumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Allah menciptakan dua bantuan logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Yang ketiga adalah teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Selain teori tadi, teori yang ketiga dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah teori distribusi. Harga suatu pokok terdiri dari tiga unsur, yang pertama gaji, kedua laba, dan yang ketiga pajak. Setiap unsur ini merupakan imbalan jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah gaji. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak akan mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Kedua adalah laba. Laba merupakan imbal jasa bagi pedagang. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. Yang ketiga adalah pajak. Pajak adalah imbal jasa bagi pegawai dan penguasa. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun, penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Teori siklus ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah siklus populasi. Semakin besar produksi, semakin banyak pula produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi, semakin besar pula permintaan terhadap pasar dan semakin besar pula produksinya. Namun, populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Teori Ibnu Khaldun ini bersifat dinamis dan siklus harus terjadi. Yang kedua adalah siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar.
Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Itulah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.